sama sahabat, boleh perkenalan dulu? Namanya Kinan. Kinan, halo Kinan. Satu lagi siapa? Kinan. Nama saya Ed. Nama saya Ed. Oh, halo, sama sahabat El dan Kinan. Ini nggak dimutu. Nah, kita dapat teman baru nih, namanya Kinan dan El. Oke, El kamu katanya mau tanya, siapa yang kangen sama Bapak Semar? ya. Oh iya, cuma sedikit yang kangen. Ada yang kangen sama Bapak Semar? Oh, puji Tuhan. Kakak panggil dulu ya Bapak Semarnya ya. Pak, sini Pak. Anak-anak kangen. Halo adik-adik. Kelihatan gak muka saya? Ayo, kelihatan gak? Kelihatan. Siapa yang kangen sama saya? Coba angkat tangannya. Tangan lagi. Wah, saya senang rasanya dikangenin sama adik-adik yang hebat, yang pinter. Puji Tuhan. Nih Pak, adik-adik, Bukit Zaitun sekarang mau dengar cerita dari Bapak hari ini. Boleh nggak? Oh, boleh dong. Nah, oke kalau gitu. Oh iya Pak, mau tahu nggak? Anak-anak Bukit Zaitun itu pinter nyanyi loh. Ah, masa? Iya, oh sahabat waktu itu Bapak nggak dengar mereka nyanyi ya? Sekarang anak-anak Bukit Zaitun mau nyanyi Yesus, saya ingin menjadi seperti Yesus. Bapak mau dengar nggak? Mau, saya mau dengar. Ayo anak-anak Bukit Zaitun, kasih lihat saya ya. Saya mau lihat anak-anak nyanyi dengan bagus, dengan semangat ya. Yuk, adik-adik kita nyanyi yuk, berdiri yuk kita yuk. Kita biar semangat, kita berdiri, diaktifin videonya dan suaranya di unmute ya. Oke, ayo kita nyanyi. Oh iya, liriknya ya. Sebentar. Oi. Apa? Oke, kelihatan ya liriknya ya. Mari kita nyanyi sama-sama dengan gerakan. Saya ingin 1, 2, 3. Saya ingin menjadi seperti Yesus. Senang berbuat baik, senang berbagi nama Yesus. Haleluya, puji nama Yesus. Yesus. Oke, luar biasa kan Pak, anak-anak Bukit Zaitun? Iya, adalah hebat-hebat banget anak-anak Bukit Zaitun ya. Udah cantik, cakep, hebat, suaranya bagus. Wah, terima kasih Bapak Semar. Oke, sekarang siapa yang udah siap mau dengar cerita anak-anak hari ini dari Bapak Semar? Oke, puji Tuhan, semuanya semangat ya. Oke, kalau gitu sekarang kita akan dengar cerita yang akan dibawakan oleh Bapak Semar. Nah, halo adik-adik. Nih, cerita sahabat ini judulnya Keledai yang Bisa Bicara. Coba adik-adik, bisa nggak hewan bicara? Gak bisa ya, tapi dalam Alkitab ada peristiwa yang bilang kalau keledai bisa bicara. Kalau adik-adik nggak percaya, baca di Bilangan 22 ayat 1 sampai 41.
Ini kisah nyata loh adik-adik, bukan dongeng. Bukan dongeng buaya dan kancil, bukan. Tapi ini Tuhan yang buat keledai itu bisa bicara. Mau tahu ceritanya kayak apa? Mau? Oke. Bapak Semar lanjutkan. Jadi waktu itu bangsa Israel ini, orang-orang Israel ini sedang melakukan apa? Perjalanan. Ya. Dan waktu itu mereka sedang menuju ke kerajaan Moab. Tapi karena mereka kelelahan, sepertinya capek ya karena jalan terus, mereka istirahat. Mereka berkemah di dataran Moab. Tuh, lihat ya. Di situ ada kerajaannya, kerajaan Moab, lalu orang Israelnya apa? Berkemah di dataran Moab yang dekat dengan kerajaan Moab. Nah, kemudian, lihat ini siapa ya? Pakai mahkota, bajunya bagus, kira-kira itu siapa? Ada yang tahu nggak? Halo? Raja Moab, ya betul sekali Abang Daven. Ini Raja Moab. Nah, lihat. Iya. Aduh, maaf, saya batuk. Oke. Jadi Raja Moab ini gelisah. Lihat mukanya tuh. Mukanya semruwut gitu ya, kalau bahasa Jawanya semruwut, dahinya dikerut gitu kan. Dia takut kalau nanti orang Israel menyerang kerajaan Moab, ya. Seperti yang dilakukan bangsa Israel ke kerajaan Amori kalau nggak salah. Karena dia takut, akhirnya Raja Moab ini cari cara supaya bisa mengalahkan orang Israel, adik-adik. Lalu dia kepikiran nih, ada seorang tukang tenung. Tukang tenung ini, kalau bahasa sekarangnya tuh seperti tukang ramal. Tahu nggak adik-adik tukang ramal? Ya, jadi dia bisa meramal seperti itu ya. Punya karunia-karunia yang bisa melihat sesuatu hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh banyak orang begitu. Nah, akhirnya Raja Moab ini mengutus pengawal-pengawalnya untuk datang ke rumah si tukang tenung ini, namanya Bapak Bileam. Nah, akhirnya para pelayan dari kerajaan Moab ini menjemput Bapak Bileam ini. Tuh ya. Nah, sampai di rumah Bapak Bileam, para pelayannya ini bilang, Pak Bileam, ayo ikut ke kerajaan Moab karena kami mau Bapak untuk mengutuk bangsa Israel. Nanti kalau misalnya Bapak bisa mengutuk bangsa Israel, kami akan raja akan kasih emas, kasih rumah yang besar, kasih uang yang banyak. Ya Pak ya, ayo ya ikut ya, kata pelayan-pelayannya. Tapi Bapak Bileam ini bilang, kalau gitu Bapak-bapak pelayan nginep dulu aja di rumah saya. Saya mau tanya sama Tuhan saya dulu, ya. Katanya gitu. Saya mau tanya Tuhan saya dulu, katanya. Akhirnya, pelayan-pelayan itu nginap di rumah Bapak Bileam ini. Dan Bapak Bileam berdoa sama Tuhan. Minta jawaban apakah boleh atau tidak sama Tuhan. Lalu, pada waktu malam, Tuhan bicara pada Bapak Bileam ini supaya tidak mengutuk bangsa Israel, katanya gitu. Ya. Nah, tapi sebelumnya Bapak Bileam ini bilang ke pelayannya ini, Tuhan tidak mengizinkan saya untuk
pergi ke sana. Dan akhirnya pelayannya itu pulang kembali ke kerajaan Moab. Tapi Raja Moab bilang, kalau gitu kasih uang yang lebih banyak lagi, katanya gitu. Akhirnya pelayannya datang lagi ke Bileam, bilang, Bapak, ayo nanti saya kasih uang yang lebih banyak lagi, 2 kali lipat atau 10 kali lipat yang Bapak mau, katanya gitu kan. Nah, mungkin si Bapak Bileam ini merasa, wah uangnya banyak. Dan seperti ingin mencari keuntungan sendiri. Akhirnya Bapak Bileam ini pergi ke kerajaan Moab, ikut sama pelayan-pelayan dari kerajaan Moab itu. Ya, Bapak Bileam naik apa itu adik-adik? Bisa lihat gak? Naik ke keledai ya, keledai. Kalau di Alkitab dibilang keledai betina ya. Jadi keledainya betina. Nah, lalu di perjalanan keledainya Bapak Bileam ini kakinya berhenti, gak mau jalan adik-adik. Bapak Bileam bilang, lah, keledai kok gak mau jalan, katanya gitu. Lalu kaki keledainya itu dibikin terhimpit dinding, jadi nggak bisa jalan lah seperti itu. Bapak Bileamnya pun marah ya, dan Bapak Bileam melakukan apa kepada keledainya? Lihat di gambar. Dipukul 3 kali. Sakit nggak? Kalau adik-adik yang dipukul sakit nggak? Sakit ya. Nah, lalu Tuhan buka mulut keledai itu. Dan keledai itu bisa bicara. Ada yang mau bacain ke adik-adik? Keledainya ngomong apa? Ayo, ada yang mau baca, itu ada di slide-nya yuk. Kakak Sharon, boleh? Kata keledainya, kenapa kamu memukul aku? Nah, lalu apa lagi katanya? Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Nah, ya, keledainya bisa bicara. Tuhan yang buat nih di slide pertama. Tuhan yang membuka mulut keledai itu sehingga dia dapat bicara. Tadi keledainya udah ngomong ya. Kok Pak Bileam, kenapa Bapak mukul aku? Kan aku ini yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang. Katanya gitu, kata keledainya ini. Nah, lalu Tuhan membuka mata dari Bapak Bileam ini. Ya. Akhirnya Bapak Bileam bisa melihat ada seorang malaikat yang sedang memegang pedang di tangannya, ya. Berdiri di jalan di depan mereka. Bisa lihat ya, itu ada malaikat Tuhan tuh. Lalu berlututlah Bapak Bileam dan sujud. Dan malaikat itu bilang sama Bapak Bileam untuk apa? Mentaati perintah Tuhan. Perintah Tuhan sewaktu malam Bapak Bileam berdoa adalah tidak mengutuk bangsa Israel, tidak mengutuk orang-orang Israel. Tapi Bileam malah pergi ke kerajaan Moab yang motifnya kita tidak tahu apa. Mungkin bisa jadi Bapak Bileam ini mau mengutuk bangsa Israel untuk mendapatkan uang yang banyak itu, ya. Makanya Tuhan tegur melalui keledainya tadi. Keledainya dibuat tidak berjalan, tidak bisa berjalan. Lalu malaikat Tuhan bilang kepada Bileam untuk mentaati perintah Tuhan. Dan akhirnya Bapak Bileam pun masih pergi ke kerajaan Moab, tetapi Bapak Bileam tidak mengutuk bangsa Israel. Malah Bapak Bileam memberkati bangsa Israel sebanyak 3 kali, ya. Dan Raja Moab pun sangat marah. Kenapa
apa? Saya sudah panggil kamu ke sini buat nyumpahin, buat mengutuk orang Israel. Tapi kok kamu malah memberkati mereka? Dan setelah Bapak Bileam memberkati orang-orang Israel, Bapak Bileam dan keledainya pun pulang kembali ke rumahnya dengan selamat, ya adik-adik ya. Nah, dari cerita ini, ayo, apa yang bisa kita pelajari? Ya, yang dari cerita ini kita bisa lihat kalau Tuhan bisa melakukan apa saja, adik-adik. Nah, sebelumnya kakak mau tanya, ada nggak adik-adik yang pernah tidak mendengarkan papa mama? Ada nggak? Saya, Pak Semar, saya pernah. Wah, kakak ini pernah juga ya. Tapi jangan diulangi lagi ya. Iya, Pak. Nah, ayo, siapa yang pernah? Atau pernah mendengar, misalnya, Kakak Stephen, tolong dulu itu, siram kembang di depan. Tapi dia lakukan, Kakak Stephen siram bunganya, tapi dalam hatinya, kenapa sih harus aku lagi? Padahal aku lagi belajar, aku lagi main, aku lagi nonton, dan lain-lainnya. Nah, itu tandanya masih bersungut-sungut, ya. Nah, tapi, lalu ada lagi misalnya, Kakak Sharon, jangan main hujan, nanti besok sakit. Enggak kok, Ma, enggak akan sakit. Kita enggak dengar, ya. Masih ingin terus main. Besoknya sakit. Ya. Dan akhirnya kita menyesal. Nah, itulah salah satu cara Tuhan juga untuk mengingatkan kita adik-adik melalui papa sama mama. Kalau misalnya papa mama bilang, Nak, jangan begini, jangan begitu, nanti kamu seperti ini, seperti itu. Kita dengar dulu, kita lakukan. Siapa tahu itu berguna untuk kita. Apalagi kata Tuhan. Kalau Tuhan sudah bilang, jangan mencuri, jangan berbohong, berarti janganlah dilakukan, ya. Jangan sampai dan satu lagi, Tuhan bisa melakukan hal-hal yang ajaib. Tuhan bisa menegur adik-adik, menegur kita semua dengan cara apapun, mau itu membuat kita sakit hati atau membuat kita senang, tapi kita harus percaya kalau cara Tuhan itu adalah cara yang terbaik, ya adik-adik ya. Oke, ada yang mau baca Keluaran 33 ayat 20 sampai 21. Ayo, siapa? Jagat, ayo Mas Jagat yuk. Bapak Semar, kangen suaranya. Keluaran 33 ayat 20 sampai 21. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya, tidak. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnya lah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya, berdiri di jalan, dan lalu berlututlah ia dan sujud. Amin. Amin. Terima kasih Mas Jagat. Mas Jagat, makasih ya. Nah, ini adik-adik sekali lagi Bapak Samar mau kasih lihat nih. Ini cerita beneran loh, ada di Keluaran 33 ayat 20-21 sama bilangan 22 tadi ya yang di awal kita lihat. Nah, apapun bisa Tuhan lakukan untuk menegur adik-adik kalau adik-adik salah, ya. Tapi adik-adik harus ingat juga kalau kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau adik-adik juga mau
minta sesuatu, mintanya sama Tuhan. Kalau adik-adik salah, Tuhan juga bisa tegur adik-adik semua ya. Tapi adik-adik jangan sakit hati ya. Kalau Tuhan tegur ya, karena itu untuk kebaikan adik-adik semua. Oke? Oke? Nah, oke. Inilah cerita Bapak Semar yang bisa Bapak bawain hari Sabat ini ya. Nah, Bapak mau lihat lagi adik-adik lambaikan tangannya dulu, selamat Sabat. Boleh? Selamat Sabat. Selamat Sabat. Nah, oke, untuk menutup cerita anak-anak ini, ada yang mau berdoa? Adakah yang mau berdoa? Oh, Abang Daven? Oke, boleh. Abang Daven boleh berdoa. Ayo, Abang Daven. Ya, sini. Sini. Berdoa udah. Abang Dede dulu baru Abang. Ayo. Mau berdoa membaca kita Tuhan dan nama Tuhan Yesus dan berdoa. Amin. Kita saat mendoa Yesus, kami sudah selesai belajar cerita Nathan. Sekarang kami pengen dengarkan khotbah Tuhan. Habis itu sudah selesai dengan khotbah Tuhan. Berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami beramin. Amin. Terima kasih Shalom sama Abang Daven. Terima kasih Bapak Semar. Ayo kita bilang terima kasih Bapak Semar. Terima kasih Bapak Semar. Oke. Sama-sama adik-adik. Semangat ya. Kita mau kebaktian di khotbah. Duduk manis, dengarkan firman Tuhan ya. Sama sahabat. Sama sahabat. Baik, terima kasih Kak Sevin yang sudah bawakan khotbah singkat untuk anak-anak. Maka saat ini kita akan masuk di jam khotbah. Untuk itu, kami informasikan nanti di ayat bersahutan, kita hanya menggunakan satu suara saja dari keluarga pendeta. Dan nanti saudara-saudari bisa mengikuti dari ayat demi ayat nanti ya. Kami nanti di sini akan bersahut-sahutan. Baik, sebelum kita memasuki acara jam khotbah, mari kita mengundang hadirnya kuasa Roh Kudus dalam hati kita, berdoa dalam hati masing-masing. Baik, kita buka Alkitab kita dalam kitab Daniel pasal 12 ayat 4, ayat yang sampai ke 10. Kitab Daniel pasal 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Ayat 4 nanti dari saya, nanti ayat 5 saudara-saudari, tapi tetap di mute ya, nanti dari sini yang akan bersautannya, tapi kita tetap mengikutinya. Daniel pasal 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Di ayat 10 nanti kita akan bersama-sama mengucapkannya. Kita sudah menemukannya? Baik, kita mulai. Akhir zaman. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah jelimet. Kemudian aku Daniel melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, baiklah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir jemaat. Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya,
Tuanku, apakah akhir segala ini? Jemaat. Tetapi dia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Sama-sama. Banyak orang akan disucikan dan kemuliaan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Kita buka legusan kita nomor 275. Matiin suara dari. Dinyalain lagi. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga,
pada siang Sabat yang kudus ini ya Tuhan, kembali kami datang merendahkan hati kami ke hadapan-Mu, seraya mengucapkan syukur atas segala berkat dan kasih setia-Mu yang menyertai kami hingga di jam ini. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur ke depan Tuhan oleh karena Engkau hadir di tengah umat Tuhan, Jemaat Bukit Jaitun, melalui hamba Tuhan Dr. Ruben Supit, yang akan menyampaikan roti hidup yang kami akan dengarkan. Kiranya Engkau urapi hamba Tuhan ini, sehingga firman yang akan disampaikan akan dapat menguatkan iman percaya kami, untuk mempersiapkan kami menantikan kedatangan Yesus kali kedua yang tidak lama lagi ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk umat-umat Tuhan, anggota Jemaat Bukit Jaitun yang belum dapat hadir. Kasih setia Tuhanlah yang tetap menjadi bagian mereka. Jika mereka di dalam pelayanan, kasih setia-Mu juga menyertai mereka sehingga pelayanan yang mereka lakukan di rumah sakit semata-mata itu hanya untuk kepujian dan hormat di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk tamu-tamu kami yang sudah turut bergabung di Zoom meeting Jemaat Bukit Jaitun. Kami berbakti bersama-sama yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Untuk ini Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah berkat Tuhan akan selalu mengalir di tengah kehidupan mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan kurang sehat. Apapun yang menjadi problema penyakit mereka Tuhan, Engkaulah yang turut campur, yang akan memulihkan kesehatan mereka sedia kala. Secara khusus Tuhan, kami melihat dari tempat ini, tamu kami yang hadir, yang dapat bergabung, yaitu Ibu Dr. Nenggolan. Tuhan, kami hanya berharap kepada Tuhan. Kiranya Engkau memulihkan kesehatan yang sedia kala. Engkau akan pertambahkan daya imun yang lebih kuat, sehingga Ibu Dr. Nenggolan akan dapat melalui fase demi fase dalam proses pemulihan kesehatan yang terganggu, yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kami berharap Tuhan, Engkau akan berikan yang terbaik kepada Ibu Dokter ini. Kesehatan yang prima selalu menjadi bagian kehidupannya. Begitu juga dengan keluarga ya Tuhan, agar mereka memberikan semangat kepada Ibu Nenggolan, dan kami percaya bahwa Ibu Nenggolan akan dapat melalui fase-fasenya, dan benar-benar dia pulih sedia kala, dan dia keluar dari rumah sakit, dan berkumpul dengan keluarga-keluarga yang dia kasih dan cintai ya Tuhan. Tuhan kami di surga, apapun yang menjadi problema kehidupan kami di tengah jemaat, bahkan semua tamu-tamu kami yang turut bergabung pada siang Sabat yang kudus ini, Engkaulah ya Tuhan yang turut campur, yang mengendalikan akan kehidupan kami, agar kami dapat melaluinya semua dengan baik, dan kami percaya ya Tuhan, kehidupan kami juga akan selalu bersyukur kepada Tuhan, dan kami juga akan menyerahkan hidup kami sepenuhnya menjadi alat Tuhan sesuai dengan yang Engkau gunakan bagi kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Berkehendaklah Engkau di tengah jam khotbah ini, agar kami mendengarkan Engkau berfirman. Mengampuni akan dosa pelanggaran kami Tuhan, agar berkat-Mu menjadi bagian kami. Permohonan ini berkenan depan-Mu. Doa ini kami persembahkan ke depan-Mu yang kudus ya Tuhan, melalui anak-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian dari keluarga Limbung. Mungkin ini kolaborasi keluarga Limbung dengan keluarga Mau ya. Saya coba tes dari sini. Lihat sampai lihat. Iya, aku lihat. Kan benar. Go where he may lead, and we
Baik, ayat inti firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada siang Sabat yang kudus ini diangkat dari kitab Wahyu pasal 22 ayat yang ke-20 yang menjadi ayat inti firman Tuhan pada siang Sabat yang kudus ini dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat yang ke-20 bunyinya mengatakan demikian. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus." Kita persiapkan hati dan jiwa kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan hamba Tuhan Dr. Ruben Subet. Kami persilakan dokter. Wow. Ya, jadi kayak bagus tau. Pasang lagi. Lap dulu itunya. Di unmute dok. Itu direktur Sorry. itu direktur. Ya. Oke. Oke, terima kasih. Sorry. Terima kasih pendeta luar biasa akan pertemuan ini. Kami sangat tersanjung, sangat bangga bertemu kembali dengan kekasih-kekasih di Bukit Zaitun yang luar biasa ini. Pendeta, Anda akan sangat diberkati. Saya melihat sangat dahsyat, sangat luar biasa. Pendeta mempunyai domba-domba yang sangat-sangat luar biasa. Baik dari bapak-bapak, ibu-ibu, dari saudara-saudara yang sangat-sangat imannya kuat. Pak Langelo mempunyai persahabatan luar biasa dengan komunitas, tetangga-tetangga, luar biasa, pemikiran, pengalaman. Pak Teguh, luar biasa. Dan yang lain-lain juga hadir dengan kita, Dr. Gigi, Bapak Kai Nenggolan juga, dan keluarga kita sudah dengarkan. Dan semua saudara-saudara yang ada di sini. Anak-anak apalagi sangat mengharukan cerita anak-anak yang dibawakan oleh Bapak Semar dan suaranya dari gadis adik kita dari keluarga Teguh, luar biasa, indah sekali. Anak-anak dari keluarga tadi yang terakhir trio itu sangat menyentuh hati sekali, pendeta. Kalau lagu ini diputar sudah meleleh hati saya, ya. Anak-anak begitu ganteng, cantik, suaranya merdu, menyanyikan lagu, gerakan tangan untuk saudara-saudara kita yang difabel, yang mengalami gangguan. Pendeta mempunyai domba-domba yang luar biasa. Dan dengan gembala dan ibu gembala yang mantap sekali, yang selalu mendoakan, selalu memikirkan, baik rohani dan juga badani, bahkan ekonomi dari jemaat juga diperhatikan. Saya melihat bahwa berkat Tuhan sedang turun ini. Tidak lama lagi Bukit Zaitun akan bersinar luar biasa. Akan banyak jiwa-jiwa datang pendeta. Roh Kudus sudah ada dalam suasana seperti ini. Saya yakin dan percaya kita sedang menggenapi nubuatan. Bukan nubuatan yang tidak baik, tapi kita sedang menggenapi nubuatan yang baik. Oleh sebab itu, sebelum kita akan membawakan firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan kita, kami undang kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Ya Tuhan, disinilah kami, anak-anak-Mu, pada hari kudus Tuhan, di tempat yang kami kuduskan di rumah kami masing-masing, peralatan yang dikuduskan, karena kami membicarakan topik ketuhanan. Kami akan membawakan kebenaran Tuhan. Dan apalagi Tuhan, di jemaat ini ada hamba Tuhan, gembala kami. Engkau sudah urapi dia bersama dengan ibu keluarga untuk mengayomi Tuhan, menyayangi, mengasihi, dan juga jemaat yang akan menopang, yang akan bekerja sama, dan dibungkus oleh Roh Kudus Tuhan yang penuh kuasa Tuhan. Kami merendah di dalam Tuhan, sehingga tidak ada satu yang lebih unggul, tapi saling mendahulukan yang lainnya, maka terjadilah suatu perubahan luar biasa. Sehingga jemaat ini Tuhan akan melayani masyarakat sekitarnya, dan Tuhan akan menggunakan mereka secara luar biasa. Karena COVID ini adalah suatu tanda daripada Tuhan, hal-hal aneh yang belum pernah terjadi akan terjadi, dan dunia sedang menuju kepada puncak kulminasi, baik kejahatan, baik juga pengetahuan, baik juga tanda-tanda zaman. Dan Yesus tidak lama lagi akan muncul di awan-awan.
Kami tidak tahu 2-3 tahun ke depan atau 5 tahun. Engkau sudah datang dan sudah bersama kami dengan Engkau. Inilah kerinduan kami. Berkati dan kuduskanlah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah saudaraku yang kekasih, izinkan kami untuk share screen materi yang kita akan sampaikan. Ya. Oke. Ya. Jadi saudaraku, tadi pendeta sudah membacakan bersama dengan baca responsoria di dalam Daniel 12 bahwa sampai 3,5 masa maka akhir zaman akan terjadi. 1844. Kita sudah memasuki fase terakhir dari dunia ini dan apa nubuatan yang belum diketahui sudah dibukakan. Tetapi di sini dikatakan, pergilah Daniel sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. 5 gadis yang bijaksana, saudara. Dan saudara dan saya adalah 5 gadis yang bijaksana ini. Terima kasih pendeta. Pendeta adalah yang akan membuka kunci nubuatan ini. Yang telah dididik di sekolah teologi Advent. Yang sudah diurapi oleh Roh Kudus Tuhan, baik oleh pengurapan tangan-tangan sesama pendeta, tapi sekarang pendeta mendapatkan urapan Roh Kudus, sehingga ini akan terjadi. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahami. Orang jahat tidak akan bisa mengerti nubuatan-nubuatan, peristiwa-peristiwa COVID-19 ini apa arti yang sesungguhnya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Jadi saudara adalah orang bijaksana, saudara akan memahami pesan Allah di balik COVID-19 ini. Jadi saudaraku, kita sedang mendengarkan suara Tuhan yang tadi dibacakan di buku Wahyu pasal yang penghabisan itu. Aku akan datang kembali. Jadi kalau kita melihat peristiwa zaman terjadi sesuai tanda-tanda nubuatan, balas sampar, kelaparan, gunung yang meletus, dan kemudian kejahatan bertambah, kasih menjadi dingin, dan lain-lain. Aku akan datang kembali. Tidak tahu tahunnya, tapi semakin hari semakin cepat dan akan terlaksana. Nah, kita melihat ini. Jikalau kamu melihat semuanya ini, ingatlah, kedatanganku sudah diambang pintu. Aku akan datang kembali. Roma Mahita. Datanglah Tuhan ya. I shall return. Aku akan datang kembali. Pesan Allah di balik COVID-19. Jadi saudaraku, COVID-19 ini membawa masalah yang besar. Pertama, kesehatan. Kedua, karena tidak bisa bergerak lockdown, ekonomi menjadi mandek. Orang hilang pekerjaan, orang menjadi susah, orang punya ekonomi kesulitan, dagang berkurang, pasien berkurang. Kalau berlanjut terus lockdown, maka ekonomi akan menjadi semakin berat. Dan juga masalah infodemik, yaitu informasi begitu banyak dan menggusarkan, bahkan menakutkan, dan informasi yang salah, hoax juga bisa terjadi. Katanya begini, katanya begitu. Akhirnya masalah psikososial, panik, ketakutan, bahkan orang stres mau bunuh diri. Dan juga ada masalah politik, saudara, di mana kekuasaan dari pemerintah semakin besar. Tidak ada yang berani melawan presiden. Baik Jokowi atau Trump, kalau diperintahkan, tutup, dan lain sebagainya. Tanda-tanda bahwa new normal, satu sistem sedunia yang akan menguasai, semua orang bisa dipasang chip atau diharuskan untuk begini begitu, maka kekuasaan atas iman pun akan terjadi. Akan juga terjadi masalah rohani, saudara. Sebagian orang menangis luar biasa, tapi sebagian orang acuh tak acuh dan tidak peduli. Tapi kita umat Advent, saudaraku, kita mengetahui akan prophetic timeline, yaitu arah sejarah
1844 adalah tanda Tuhan sudah akan datang kembali. Tahun 2001 terjadilah New York, saudaraku, 9/11. Twin Towers rubuh, dan terjadilah konspirasi untuk terorisme, untuk radikalisme harus dibasmi, sehingga mulailah muncul superpower. Saddam Hussein dikalahkan, dan kemudian Amerika Serikat semakin kuat. Dan tahun 2020 ini masuklah kepada COVID-19, di mana terjadilah suatu perang dunia, tapi bukan perang dunia dengan senjata, tetapi perang terhadap virus atau perang biologis. Dan sekarang ini seluruh dunia terbabit, tidak ada satu negara yang tidak terkena. Dengan kita mendengarkan hal-hal lain akan segera terjadi. Lalu kemudian apa yang akan terjadi 2001, 2022, dan seterusnya tanda tanya. Tapi kita tahu bahwa ada 3 hal penting yang akan terjadi. Hukum hari Minggu, pintu kasihan ditutup, dan segera Yesus datang. Dan jaraknya tidak berpuluh-puluh tahun. Itu singkat-singkat saja. Hanya hitungan tahun ataupun bulan, maka itu akan segera terjadi. Dengan begitu cepat. Dan saudaraku, kita sudah di 2020, dan di sini sudah mulai ada hujan awal. Hujan Roh Kudus dicurahkan kepada pribadi per pribadi. Tetapi setelah sandelo maka akan hujan deras. Roh Kudus akan diturunkan dengan sangat limpahnya. Dan gereja Advent sudah tidak ada lagi. Akan dileburkan. Tidak boleh jual beli kalau tidak ada tanda hari Minggu. Dan kita akan memfinalisasikan penginjilan. Tiba-tiba seluruh umat disaring, dan kemudian siapa yang selamat masuk bergabung, yang tidak selamat akan keluar. Maka pintu kasihan Tuhan akan ditutup. Maka kita akan menjadi kelompok 144.000, yaitu orang yang akan hidup-hidup diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan inilah, saudara, kerinduan kita. Kita mengetahui bahwa hal-hal ini pasti segera akan terjadi. Apa pesan Yesus? Apa pesan Tuhan? Saya akan datang. Bersiap-siaplah kamu. Cuci baju, mandi, pakai minyak wangi, pakai bedaklah, dan bersiap diri. Berdoa dan berjagalah. Aku akan datang cepat seperti pencuri pada saat kamu tidak mengetahuinya. Jadi saudaraku, hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White memberikan suatu nasihat bagi kita di akhir zaman ini, dan dia membagi 2, saudaraku. Ministry to the cities, city evangelism, dan country living. Mari kembali ke desa, mari kepada pertanian. Sebelum kita akan lari ke gunung-gunung, maka kita harus hidup kembali ke alam. Karena nanti satu waktu tidak boleh jual beli. Tetapi mereka yang di desa, yang makan hanya dari petik-petik dan apa yang mereka tanam, akan tidak terganggu oleh uang. Karena tidak ada lagi uang, melainkan kekuasaan daripada negara dan sistem dunia. Tidak boleh jual beli, tidak ada ekonomi berjalan, kecuali ada mengikuti sistem yang mendasarkan hari Minggu sebagai hari ibadahnya. Jadi Tuhan sangat mencintai. Bahkan kita sekali memanggil kita, mulakma, mari beristirahat sejenak. Country living, baik saudara yang masih semi ataupun nanti full, adalah panggilan kasih dari Yesus. Jadi saudaraku, buku Country Living ini yang saya akan bahas dalam 30 menit ke depan ini secara pokok-pokok, dibuat untuk memperhatikan, menyelidiki dengan seksama mengenai kehidupan kota dan pengaruhnya. Bahaya untuk ikut serikat-serikat buruh, dan kemudian pertikaian partai-partai di kota. Kota penginjilan kota adalah untuk mencari akan cara terbaik untuk menjangkau dunia, tapi jangan menjadi duniawi atau bagian daripada dunia. Dan ini pekabaran ini semakin relevan. Ini kata-kata ini saya ambil dari pendahuluan buku ini. Ini buku dibuat oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7, kumpulan Nyonya Ellen White, dibuat menjadi buku Country Living yang sudah diterjemahkan dalam buku Hidup Pedesaan. Ini adalah nasihat yang membuka wawasan. Berulang kali Ellen White menekankan
manfaat dari hidup di desa. Keadaan-keadaan dunia kita sedang menuju akhir, meninggalkan kota-kota, ya, baik Jakarta, Bandung, Manado, dan lain sebagainya, meninggalkan kota-kota dengan kepadatannya, korupsinya, dan konflik-konfliknya. Kota-kota tidak memberikan lingkungan yang sehat untuk keluarga Kristen. Tapi saya bersyukur bahwa walaupun ada godaan di kota besar Bandung, Cimahi, dan sekitarnya, Saudara Bukit Zaitun masih mempertahankan. Anak-anak kita membawa mereka cerita Alkitab, buat Pathfinder bagi mereka, dan lain-lain. Sehingga kita masih di jalan Tuhan. Ada satu anjuran untuk jangan tergopoh-gopoh. Kalau sudah mendengar Tuhan untuk pergi ke desa, jangan tergopoh-gopoh. Pelajarilah instruksinya, pikirkan dan berdoa, identifikasi dan evaluasi opsi-opsinya, dan minta Tuhan untuk membuat pimpinannya menjadi jelas. Di kota Medan sudah ada keluarga-keluarga yang pergi ke Sidikalang, dan mereka sudah hidup di gunung-gunung dekat monyet-monyet di sana. Dan mereka sudah country living. Beberapa anggota dari Gatot Subroto saya kenal. Keluarga Manulang, dan lain-lain sudah pergi. Apakah nasihat Tuhan untuk kita sekarang? Harus pergi tinggalkan kota-kota ini? Oh baik saudaraku, mari kita ikuti. Bahwa kita harus ada suasana surga di rumah-rumah kita. Di lingkungan pedesaan. Dan Bandung masih cukup pedesaan. Kita naik ke atas, itu sudah suasana desa, Cisarua, Parompong, dan sekitarnya. Nah, kita melihat gambar-gambar, ada orang-orang sudah mulai country living. Jadi, saudaraku yang kekasih, rencana Tuhan membawa kita dari Taman Eden yang kita laki-laki, kita ada perkawinan, seks yang monogami, reproduksi, vegetarian, manajer dan ibadah Sabat, masuk ke dunia tidak fana, maka kita ambruk di sini, Yesus datang. Dan kita disempurnakan kembali. Dan Tuhan sedang memanggil kita, kita sedang di ujung-ujung dunia lama dan di awal-awal dari dunia baru. Dan Yesus adalah yang mencipta, Yesus yang memelihara, Yesus yang jadi juru selamat mati, dan Dia akan datang dan jemput kita. Tidak lama lagi, aku akan segera memeluk kamu, mencium kamu, dan kamu akan hidup dengan aku. Bahkan, Dr. Ruben, mungkin engkau tidak akan pensiun lagi, engkau tidak akan mati lagi, engkau akan melihat aku datang di awal. Tapi kamu harus cepat bekerja. Kalau kamu lama bekerja, aku lama datang. Kita umat Tuhan, umat Advent, adalah yang memperlambat atau mempercepat kedatangan Tuhan. Itu kata Perjanjian Baru, saudaraku. Jadi, saudaraku, kalau kita melihat perjalanan umat Advent dalam khayal pertama dari Nyonya Ellen G. White, maka kita pertama-tama pergi ke kota menjadi urbanisasi, city living. Akhirnya kita masih tinggal di kota, tapi sudah mulai pikirkan desa, semi country living. Akhirnya kita keluar dari kota-kota, pergi ke desa, full country living. Akhirnya kita diusir, dan kita lari ke gunung-gunung, di gua-gua atau tempat-tempat terpencil, makanan kita disiapkan di sana oleh malaikat. Maka itu namanya wilderness living. Hiduplah di daerah pengasingan. Tapi tidak lama lagi, saudara, heavenly living, hidup surgawi, luar biasa. Dan kita akan bersenang-senang, dan kita akan hidup baka, tidak mati lagi, sakit, penyakit, air mata sudah dihapuskan. Tapi sekarang Tuhan memanggil kita, mulai pikirkan untuk beli lahan-lahan di desa-desa. Mulai berpikiran makanan kembali kepada buah-buahan biji-bijian dan hal-hal yang dekat dengan Taman Eden. Dan kita meninggalkan segala hiruk-pikuk, mall, mode, dan lain sebagainya dari dunia ini. Dan kembali ke alam yang tidak ada listrik di sana. Di sana hidupnya sangat sederhana, mungkin pakai tidak minyak tanah, tapi kayu api dan lain sebagainya. Tapi waktunya sangat-sangat singkat. Umat Tuhan tidak akan lama atau berakhir di dunia ini dengan hidup di kota. Baik, saudaraku. Ya, sorry. Nah, di sini dikatakan bahwa kita akan hidup. Iya, mau minum air. Ya.
Bentar, screen-nya nggak jalan, Dok. Oh, screen-nya nggak jalan, sorry. Baik. Oh, mari saya harus matikan dulu ya. Saya coba lagi ke dia punya ini ya. Oke, ini ada sesuatu. Baik. Saya coba dulu ya. Boleh kelihatan, Pendeta? Oke, sudah. Sudah. Oke. Makasih. Jadi saudaraku, inilah, kalaupun khotbah ini akan dipersingkat, ini adalah intinya. Jadi saudara, kita akan berpusat kepada firman Tuhan, dan inilah intinya. Pendeta mungkin sudah pernah, saya ulangi kembali. Bukanlah waktu sekarang bagi umat Tuhan untuk memberikan kasih sayangnya atau menimbun harta-harta di dunia. Waktunya tidak lama lagi bila mana seperti murid-murid yang mula-mula, kita akan dipaksakan untuk mencari perlindungan di tempat-tempat yang terpencil dan jauh dari penduduk atau wilderness. Sebagaimana pengepungan Yerusalem oleh tentara-tentara Romawi adalah tanda untuk lari bagi orang Kristen Yudea, maka bila mana kuasa daripada negara kita dalam kurung Amerika Serikat di dalam suatu perintah untuk memaksakan akan sabat kepausan Sandelo akan menjadi suatu amaran bagi kita, itu akan menjadi waktu untuk meninggalkan kota-kota besar dan persiapan untuk meninggalkan kota-kota yang lebih kecil, untuk pergi ke rumah-rumah atau tempat-tempat yang terpencil, di tempat-tempat yang terpencil, di pegunungan. Dan sekarang ini daripada kita mencari bangunan-bangunan yang mahal di tempat ini, kita harus menyiapkan diri untuk pindah kepada negeri yang lebih baik, bahkan negeri sorgawi atau sorga. Daripada menggunakan sarana kita untuk memuja diri, memanjakan diri, kita harus berekonomi atau berhemat. Ini, saudara, adalah tandanya kapan kita harus lari. Sekarang belum. Jadi jangan dulu mau cepat-cepat lari kemana, walaupun ada yang sudah membuat seperti itu, tapi ini bukan secara umum nasihat Tuhan. Latar belakang, mengapa harus country living? Karena hidup alam itu adalah mendekat kepada rancangan asli ilahi. Mengapa harus country living? Karena alasan spiritual, Tuhan memanggil untuk progresif tinggalkan kondisi dunia manusia lama menuju sorga manusia baru melalui proses pembenaran, penyucian, dan akhirnya kebakaan atau pemuliaan. Secara fisik karena ada bahaya hidup dan kesehatan di kota. Secara psikis karena risiko pikiran, tabiat, dan pergaulan di kota yang mencemarkan. Ekonomi karena sulit hidup di kota dan pendapatan di kota akan terganggu. Politik karena peraturan mengganggu prinsip keimanan kita kalau kita tetap tinggal di kota. Jadi, saudaraku, saya merangkumkan dengan garis besar, mengapa kita dipanggil untuk keluarkan kota, karena ada bahaya di kota, hidup kota bukan rencana Tuhan, roh untuk berlama-lama di kota, Tuhan berikan peringatan, kota-kota akan dihukum oleh hukuman Tuhan, dan akan ada akibat kalau kita tidak mau mendengarkan nasihat Tuhan. Dan segera akan datang penghakiman daripada Tuhan. Akan ada kerusakan yang besar atau bencana yang besar. Dan Tuhan mau membangunkan akan umatnya yang ada di akhir zaman ini. Dan bahaya kepada mereka yang tetap tinggal di kota dengan setidak perlunya. Ya. Kemudian di bagian kedua dari buku ini adalah hindarilah untuk pergumulan atau perselisihan dari perburuan. Saya tidak akan panjang lebar. Ini penting, saudaraku. Mengapa harus country living? Karena Tuhan memanggil kepada saudara yang mempunyai anak-anak. Jaga anak-anak daripada pusat-pusat kejahatan. Sebelum nantinya akan datang hukuman. Jiwa anak-anak kita lebih penting daripada kita mencari kenikmatan-kenikmatan.
sifat-sifat Kristen itu lebih dikembangkan di tempat-tempat pedesaan. Dan kita harus membuat suatu perlindungan di tempat pedesaan. Dan hasil yang terbaik bagi kehidupan adalah orang-orang yang mulia. Mereka mempunyai kekayaan yang lebih karena mereka orang-orang dari desa. Banyak sekali manfaat hidup sehat di udara yang terbuka. Jangan harapkan adanya mujizat kalau perjalanan hidup kita salah. Akibat daripada salah, Tuhan akan ampuni, tapi akibatnya kita akan mempengaruhinya, terutama dalam pendidikan keluarga-keluarga kita. Dan kita harus ke kota karena persiapan untuk Sandelo. Masalah-masalah penuh trouble, masalah di hadapan kita. Cepat-cepatlah untuk bersiap. Ya, jadi kami juga sedang berdoa, Tuhan, tahun ini selain kami masih kontrak di satu rumah, tapi kami juga mau cari tempat, Tuhan akan tunjukkan untuk kami menanam. Ya, kami melihat pendeta sudah banyak menanam. Ya, jadi kita juga dianjurkan kembali. Kita tadinya orang desa, kita datang ke kota, Tuhan panggil. Mari berangsur-angsur kembali ke desa. Konsepnya apa itu country living? Yaitu semi country living. Dia masih hidup di kota, tapi persiapan pikiran dan pola hidup dan fisiknya nanti. Kalau sudah full, itu kalau orang sudah menyingkir. Pergi kembali ke desa, hidup, jiwa, dan semuanya itu adalah hidup di desa. Sasarannya, semua umat Allah yang ingin pulang, semua orang Advent, harus country living. Tapi pada waktunya. Waktunya kapan harus country living? Itu ada yang sekarang, ada yang juga untuk nanti sebentar. Lari pada waktu penutupan konflik inilah tanda daripada itu. Jadi tanda untuk kita full country living. Kalau undang-undang hari Minggu dimunculkan, itulah tanda yang jelas. Saya ringkatkan, ya ini sudah dibacakan tadi, saya loncati saja. Jadi saudara, kemarin kita country living. Hari ini harus sudah semi country living. Hari Minggu dipaksakan full country living. Perintah kematian, kita pergi ke gurun. Dan kemudian Yesus datang, kita hidup di sorga. Jadi saudaraku, kita akan dituntun oleh hikmat Allah. Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan bantu umatnya. Dia akan membuka jalan. Tapi ada nasihat, hati-hati kepada orang yang mau pergi. Jangan cepat-cepat pergi, akhirnya balik lagi, ya, karena merasa emosional. Ada khotbah, tetapi saudara, nasihat Ellen White sekali lagi katakan, jangan tergopoh-gopoh, tergesa, tapi jangan juga berlambat-lambatan, ya. Aturlah harta kita, kapan kita harus jual, deposit kita menginjil di kota-kota kita. Karena bila mana waktu datang, uang di bank habis, oh mari kita menginjil, sudah terlambat. Tidak ada gunanya lagi mau menginjil, karena pada waktu itu sudah tidak. Tapi sekarang adalah waktunya Tuhan. Tapi kapan kita menjual harta, tanah, dan aset kita, berdoa, Tuhan akan berikan jalan. Penerapan praktis, bagaimana kita melakukannya? Keluar dari kota, pergi ke desa, tanah-tanah sepenggal, ada rumah untuk diri dan anak-anak. Jadi, bagaimana kalau kita mau hidup? Di sini adalah mengenai nafkah di tempat-tempat pedesaan. Dikatakan di sana bahwa tanah akan mensuplai semua kebutuhan kita. Pertanian akan menjadi jawaban daripada hidup kita. Ya, dengan sebidang tanah dan suatu rumah yang nyaman. Ya, jadi dianjurkan ada kebun dan ada rumah. Lalu kemudian buah-buahan, sayur-sayuran, dan ayam, ya, adalah diusulkan oleh Tuhan untuk suatu percontohan, suatu kawasan tertentu. Saya tidak tahu bahwa boleh potong ayam atau telur daripada ayamnya dan lain sebagainya. Tapi itu suasana sudah suasana desa, sudah dekat kepada hidup Taman Eden. Hidup desa adalah berkat bagi orang miskin. Pekerjaan bagi keluarga dari kota. Kalau ada orang miskin di kota, mengalami tantangan, baru baptis, dan maka Ellen White menganjurkan, pergilah ke desa, tapi jangan dibiarkan, diajar pertanian, diajar berbisnis dengan agrobisnisnya, sehingga mereka tidak keteteran di desa, dan mereka tidak terketeran di kota, tapi desa adalah tempat gereja kita,
perlu untuk mengembangkan pelatihan untuk pertanian, agrobisnis, karena ini adalah sesuai dengan nasihat Tuhan. Industri, kemudian pekerjaan health food, makanan sehat. Jadi dianjurkan oleh Ellen White, oleh Tuhan, mari kita berbisnis makanan, buka rumah makan, buka catering, buka promosi mengenai makanan-makanan yang sehat. Untuk rumah sakitnya sudah ada makanan roti gandum, tapi itu pun harus yang sehat. Sudah ada rumah makan vegetarian, itu pun sangat baik. Inilah anjuran daripada Tuhan. Yang keenam, kolonisasi daripada pusat-pusat lembaga kita. Kita jangan berkoloni. Kita sebar ke tempat-tempat yang belum dimasuki oleh Injil. Jangan kita hanya tertarik ke lembaga kita. Memang di Bandung ada RSA, ada UNAI, ada IPH. Jangan mendirikan center-center Yerusalem. Atau kita hanya di Yerusalem saja. Tidak mau ke Samaria, Yudea, sampai ke ujung bumi. Tapi buatlah gereja-gereja kecil seperti Bukit Zaitun. Mulaikanlah sekolah-sekolah yang baru. Bagaimana malaikat punya perasaan, mereka sangat mau mendukung akan kita Bukit Zaitun. Dia katakan, enlarge and expand. Perbesarlah dan berekspansilah, tapi jangan membuat sentra. Ya, kalau membuat koloni yang kecil bolehlah, tapi jangan terlalu banyak dan tidak bergerak ke tempat yang lain. Kita punya institusi harus di luar dari tempat ini. Ya, carilah tempat-tempat untuk institusi, hindarilah akan godaan dan korupsi. Masa berbahaya ada di depan kita. Orang-orang muda kita harus diajar dengan efektif di desa, bekerja untuk kota tapi dari pinggiran, outpost. Nah, ini dianjurkan. Kita yang ada di tengah kota mulai menyingkir ke pinggir, tapi jangan terlalu jauh, 1000 km atau 100 km dari kota. Ya, 10 km, 20 km, seperti di UNAI, dan lalu kemudian masuk menginjil ke kota. Akses ke kota-kota, pelajaran dari Enok dan dari Lot. Ya, Enok itu adalah orang yang tidak masuk ke kota, dia mengamarkan kota. Tapi Lot, dia mau menginjili kota, tapi dia masuk ke kota. Akhirnya istrinya jadi tiang galam, dan anak-anaknya juga terbabit dengan kesusilaan. Gereja-gereja di dalam kota, tapi jangan lembaga. Ya, ini nasihat pada umumnya ya, sekali lagi pada umumnya, karena RSA adalah sudah di tengah kota ya. Pekabaran diberikan ini adalah dari Tuhan. Nah, ini ya, secara ringkas keluar dari kota, sanatorium, sekolah-sekolah dan kantor-kantor di luar dari pusat-pusat ini. Jadi disebutkan ini bukan rumah sakit, tapi sanatorium. Sanatorium itu lembaga kesehatan, tapi dia seperti rumah sehat ya, bukan rumah sakit. Kemudian di sini juga percetakan di luar kota, ya. Jangan bangun kembali percetakan di Battle Creek. Tuhan mau bukan di kotanya, tapi kan ada masalah akan terjadi. Sekolah dan percetakan sanatorium dibuat di luar dari kota, di mana orang muda diajarkan dengan terbaik. Jangan satu usaha dibuat untuk membenarkan membuat bisnis yang besar di tengah kota, ya. Terlambat sudah terlambat untuk membuat bisnis-bisnis besar di tengah-tengah kota. Terlambat untuk memanggil orang-orang muda laki-laki dan perempuan dari desa ke kota. Harus dibalikkan sekarang. Jangan urbanisasi, tapi ini. Jadi kalau kita mau mencari pekerjaan, memang kita berdoa agar anak kita sudah tamat dari Unklab, UNAI, PT ASN, agar pergi ke Jakarta, pergi ke kota-kota mencari pekerjaan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, mari kita untuk menginjil ke kota, tapi kita hidup di pedesaan. Sejauh mungkin lembaga-lembaga kita dilokasikan di luar kota. Jika mereka berada di kota, itu berarti bahwa ada keluarga-keluarga dari umat kita yang harus tinggal dekat dengannya. Bukan rencana Tuhan bahwa umatnya akan tinggal di kota. Tuhan menginginkan umatnya untuk pergi ke desa, di mana mereka akan tinggal di lahan-lahan. Dan mereka akan menanam akan buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan di mana anak-anak mereka dapat langsung kontak dengan karya-karya Allah di alam. Bawalah keluarga-keluargamu keluar dari kota adalah pesanku. Tapi jangan tergopoh-gopoh, langsung besok sudah langsung pergi. Kota-kota harus dikerjakan dari pinggiran. Bukan oleh umat Tuhan yang tinggal di dalamnya, tapi mengunjunginya.
untuk mengamarkan mereka akan apa yang segera terjadi kepada bumi. Carilah tempat properti di desa, mudah akses ke kota, cocok untuk tempat pelatihan bagi pekerja, di mana lembaga-lembaga akan diberikan untuk mengobati orang sakit dan jiwa-jiwa yang kelelahan, yang belum mengetahui kebenaran. Tidak jauh di luar dari kota-kota besar adalah tempat-tempat kita. Kita bisa memperolehnya sebagai pemberian ataupun kita beli, tapi jangan mendirikan bangunan-bangunan besar di kota-kota yang hiruk-pikuk. Nah, ini kita harus bekerja di kota tapi tidak tinggal di dalamnya. Lot seharusnya bisa menjaga keluarganya dari banyak kejahatan kalau dia tidak membuat rumah di tengah-tengah kota yang berpolusi dan jahat. Segala yang Lot dan keluarganya lakukan di Sodom dapat mereka lakukan kalau mereka bisa tinggal agak jauh. Jadi boleh mereka menginjili Sodom, ya, tapi mereka tinggal di luar kota itu. Tapi Enok berjalan dengan Allah, namun dia tidak tinggal di tengah-tengah kota. Kerjakan kota-kota dari pinggiran. Kita harus mempunyai rumah-rumah ibadah. Ya, kalau di kota, rumah ibadah boleh didirikan. Lembaga-lembaga untuk percetakan orang sakit, training adalah di luar kota. Rumah-rumah pertemuan harus dibeli dan didedikasikan ulang di Washington, Nashville. Sedangkan percetakan sanatorium luar dari kota, ya. Hati-hatilah kita sebagai harus kita tulus seperti burung merpati tapi tajam atau cerdas seperti ular untuk mencari di desa properti-properti dengan harga yang lebih murah. Dan dari pusat-pusat pinggiran ini kita harus bekerja kota. Jadi tetap penginjilan kota, saudaraku. Jangan hanya pergi ke desa bertapa di sana, lalu tidak pernah sentuh kota. Tetapi inilah panggilan Tuhan untuk saat sekarang ini. Out of the cities, out of the city. Keluar dari kota, keluar dari kota. Gempa bumi akan terjadi, banjir akan datang. Kita tidak untuk mendirikan untuk diri kita di kota-kota besar yang jahat, di mana musuh sedang dilayani dengan berbagai macam cara, di mana Allah terang sering dilupakan. Kita harus mempunyai mata rohani yang jelas. Buatlah rencana-rencana bijaksana untuk amarkan kota, tapi lindungilah anak-anak kita dan diri kita daripada pencemaran dan demoralisasi dari pengaruh-pengaruh kota ini. Jadi, saudaraku, inilah khotbah yang singkat yang kami sampaikan pada siang hari ini, agar kiranya hamba Tuhan, pendeta Pandiangan, ibu dan keluarga sudah diberkati oleh Tuhan, sudah menghimbau saudara-saudara, dan mari saudara kita berkerumun, kita bersama dengan pendeta kita. Kita mau buat kelompok kecil, silahkan. Kita membuat kelompok pelayanan, silahkan. Tapi mari kita dengar akan firman Tuhan. Mulai cari lahan-lahan pertanian di desa, beli cangkul, beli pupuk, tapi kalau boleh bikin pupuk organik atau dari tidak memakai ya kimia-kimia, jangan pakai racun rumput dan lain sebagainya yang mencemarkan tanah, tetapi gunakan cara-cara yang alami yang Tuhan sudah berikan. Manusia yang pertama adalah petani. Manusia yang terakhir adalah juga petani. Dokter-dokter adalah sementara waktu. Di sorga tidak ada rumah sakit, karena tidak ada pasien, tidak ada orang-orang yang sakit dan menderita dan yang akan mati. Tetapi petani-petani akan tetap ada. Pengaruh agrobisnis, pengaruh daripada hidup sederhana, kembali kepada bahan-bahan yang diciptakan Tuhan, akan meninggalkan segala teknologi ciptaan manusia satu waktu. Di sana tidak akan ada listrik, dan kita punya handphone mungkin sudah habis pulsa, karena kalau kita ada pulsa pun kita harus berhari minggu. Kita tidak tahu konstelasi yang akan terjadi. Tapi barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar apa yang disampaikan dari Roh Kudus Tuhan kepada jemaat-jemaat, kepada malaikat-malaikat jemaat-jemaatnya. Pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan akan membawa kita luar biasa. Kiranya Tuhan akan memberkati saudara dan saya bila mana kita mendengarkan firman Tuhan ini. Dan jemaat Bukit Zaitun, saya doakan dan saya yakini
tidak lama lagi akan banyak buahnya. Karena hamba Tuhan dan ibu dan tua-tua jemaat itu sangat luar biasa saya melihat. Kesaksian dari Ibu Kalangi tadi luar biasa. Bahkan orang pembantunya bisa bersaksi bagi kaum-kaum mayoritas dengan cara yang berterima kepada mereka. Kiranya Tuhan akan memberkati saudara-saudara, memberikan wajahnya bersinar kepada saudara-saudara, dan selalu memberikan damai sejahtera di tengah-tengah COVID, di tengah-tengah badai, alam gelap sekalipun. Yesus ada di dalam perahu kita. Tuhan beserta kita. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Iya, makasih Pendeta. Baik, kita buka lagu sion kita nomor 5. Lagu sion nomor 5. Dr. Nanggolan, pimpin kita dalam doa kembali. Dr. Supit. Oke, baik Pendeta. Terima kasih. Engkau yang berkuasa melepaskan umat-Mu, kiranya curahkanlah rahmat yang berlimpah kepada Bukit Zaitun Tuhan,
hamba Tuhan, Pendeta B. Pandiangan Tuhan, ibu dan keluarga Tuhan sebagai yang memimpin kami di jalan-jalan yang benar. Dan kuduskanlah Tuhan umat-Mu, seluruh tua dan sampai muda, karena pada-Mu Tuhan kami berbakti oleh kemurahan-Mu. Kami tidak akan berhenti memuliakan nama Tuhan. Jadikan kami semuanya baru Tuhan, sempurna di dalam Yesus. Selamatkanlah Tuhan oleh kasih-Mu dari mati dan dari dosa. Karena kami kelak tiba di sorga dalam negeri yang mulia, kami kelak terima mahkota dan pandang wajah Yesus. Tuhan, nasihat-Mu agar kami tinggal di kota tapi mulai berpikir untuk semi hidup di desa. Sebagian kami mungkin sudah akan ada tempat tinggal di pinggiran dan kemudian masuk ke kota untuk mengamarkan. Tapi Tuhan siapkan kami untuk apa saja yang akan terjadi di hadapan kami. Dan kami sudah siap pada waktu hari Minggu akan dipaksakan kepada dunia ini. Kami sudah melihat semua denominasi Protestan sudah berpegang tangan dan mengakui akan gereja am, kembali ke induk. Tapi kami tidak akan, Tuhan. Kami tetap memprotes, kami tetap reformator, bahkan kepada hari Sabat dan makanan haram dan halal kami tetap pegang. Kami tidak akan kembali kepada tradisi yang telah memutarbalikkan Alkitab. Teguhkan kami, Tuhan, gereja kami yang Engkau telah kuduskan, yang lahir di sekitar 1844 dan menuju puncak di bawah pimpinan General Conference, divisi, uni daerah conference, sampai kepada distrik dan jemaat. Hamba Tuhan, Pendeta Pandiangan, adalah di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami sangat membutuhkan Engkau berbicara melalui dia. Biarlah dia punya kata-kata adalah kata-kata Tuhan. Roh Kudus, sehingga orang yang sakit pun dikuatkan. Orang yang sedang lemah iman pun akan diteguhkan. Saudara tak kasih kami yang masih di luar kandang akan menjadi domba-domba yang dipanggil kepada satu gembala yang mendengarkan suaranya. Kami semua mendengarkan suara-Mu, Tuhan. Terima kasih kami terima berkat-Mu, Tuhan. Kami pulang dengan sukacita karena kami bawakan doa kami, ucapkan syukur dalam nama Yesus yang kudus dan mulia, Juru Selamat dan penebus jiwa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.